Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pak Subhan ya, yang mulai menjadi pemantik bagi permasalahan ijazahnya Gibran. Ini menarik karena sudah saya bahas dan saya pikir saya sudah memahami semua permasalahan ini. Ternyata Pak Subhan datang dengan fakta baru yang menarik ya. Jadi salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Pak Subhan itu, atau case yang diampu oleh Pak Subhan ini, adalah keadaan Pak Prabowo ya. Karena Pak Prabowo ini sama-sama lulusan luar negeri juga. Nah, tetapi itu dibantah dengan sangat mudah oleh beliau, dan ada satu fakta yang menarik yang saya pikir ini paling menarik dari yang pernah dilontarkan begitu. Jadi ala kulli hal ya, kita ini kan sedang menunggu nih keputusan hakim, yang mana pada akhirnya susah kita itu di Indonesia untuk mengandalkan keputusan hakim, karena sering sekali keputusan hakim di pengadilan Indonesia itu tidak sama dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Jadi memang logika hukum itu, apabila hakim sudah memutuskan, ya sudah, itulah yang benar. Dan itu bukan hanya di dalam hukum hukum positif yang berlaku di Indonesia saja, tetapi juga berlaku di dalam hukum agama. Apabila qadhi itu sudah memutuskan suatu perkara, ya sudah, itulah perkara yang hak gitu. Nah, makanya edukasi mengenai hukum ini dia menjadi penting, supaya ada sedikitnya tekanan kepada para hakim itu untuk memutuskan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Nah, apabila masyarakat ini tidak memiliki rasa keadilan yang linear dengan hukum yang ada, maka akan terjadi chaos ya di dalam sistem peradilan. Jadi apapun keputusan peradilan, keputusan hakim nanti pada persidangan ini, itu mungkin tidak akan bisa membantah argumen yang dilayangkan oleh Pak Subhan ini, karena Subhannya argumen sangat menarik sekali. Kita saksikan saja langsung ya. Kok Bapak yakin bahwa Gibran ini nggak punya ijazah setingkat SMA, itu gimana sih? Nah, gini Pak, itu ada pengumuman yang dimuat di portal KPU. Itu kelihatan Pak, bagaimana riwayat pendidikan seorang wakil presiden saat ini. Itu diumumkan di situ. Oke, ini nanti akan ada 2 video kalau sampai sempat, dan yang dimaksud dengan portal KPU ini akan dibahas nanti ya, akan ditampilkan videonya. Nah, kalau boleh, oke lah, saya buka deh, ya, dikit deh, nggak apa-apa. Ya, dikit Pak. Karena ini buktinya, sebenarnya bukti ini Pak, semua warga negara wajib tahu. Nah itu. Ini dari KPU Pak. Ya, KPU ya. Ini profil calon presiden. Jadi Bapak nggak nambah-nambah yang ambil? Enggak, ya? ini. Pendidikan wakil presiden waktu itu tuh SD, SMP, terus SMA-nya diselenggarakan di Singapura, di SMA tuh. Lalu diselenggarakan lagi, ada SMA lagi. Nah, SMA-nya ya? 2 kali di Australia. Lalu dia bikin S1 ke Singapura lagi. Sebentar ya. Nah, untuk di sini 2 kali SMA itu secara umum dulu ya, bukan secara Gibran nih, bukan secara Gibran. Itu dimungkinkan di luar negeri itu memiliki 2 gelar ijazah SMA, karena satu, apalagi pernah berpindah misalkan dari Singapura ke Australia, atau ada di luar negara. Karena sekali lagi, misalkan ya kita di Indonesia nih, katakanlah berangkat ke Amerika nih kelas 2, kemudian di Amerika itu ternyata diterima menjadi kelas senior. Nah, tatkala diterima menjadi kelas senior, maka di tahun terakhir itu kita bisa mendapatkan ijazah tuh dari Amerika. Kemudian balik lagi ke Indonesia, ternyata harus mengulang lagi misalkan dari kelas 3. Nah, itu akhirnya bisa punya 2 ijazah SMA. Itu bisa, sangat mungkin terjadi. Ini bukan pada kasusnya Gibran ya, itu lain. Jadi kalau misalkan kasusnya partikular, memang alasannya juga partikular. Cuman secara umum ini tidak aneh sebetulnya. Dan itu bukan dalil
Pak Subhan yang paling kuat ya. Kita teruskan dulu. Nah, peristiwa yang kayak gini, kondisi yang begini ini nggak cocok dengan undang-undang pemilu. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Cocoknya di mana Pak itu Pak? Karena ini KPU apa undang pemilu, undang nomor tahun 2017 itu mencaratkan dalam huruf R berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain. Nah, makna sekolah lain yang sederajat ini adalah ya di antaranya yang belum disebut di sini, yang ada di sini dong. Ya. Contohnya umpama ya udah paling minim ya pakai C lah. Nah, oke. Sekarang kemudian yang mau, jadi tadi dulu ya, lulus dari 2 SMA, apalagi dua-duanya dari luar negeri itu bisa saja terjadi. Dalam pengertian ada 2 ijazah SMA itu bisa terjadi. Itu tidak ada masalah sama sekali. Yang menjadi permasalahan itu adalah bukan SMA dulu ya, salah tadi saya ngomong ya, bukan SMA. Jadi high school lah yang setara dengan itu di luar negeri begitu, bukan yang setara secara hukum di Indonesia. Itu bisa terjadi, misalkan di Waynesville High School 1 kali, di Orchid Park 1 kali, bisa saja itu terjadi seperti itu, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan di sini adalah posisi lulusan dari SMA itu di mata hukum di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, di mata hukum di Indonesia untuk menjadi syarat pejabat publik. Itu 2 hal yang berbeda ya. Tadinya saya pikir ini sama, ternyata di 2 hal yang berbeda. Dan ini dari dalil yang lebih kuat daripada yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Itu sederajat dengan SMA atau STM kalau masih ada. Ya. Atau di Jawa Timur itu ada sekolah model. Nah, itu juga boleh. Nah, kalau ada itu Pak, surat keterangan kesetaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan di mana itu? Nah, undang-undang hanya minta bukti sekolah. Oke, sebentar. Nah, ini yang kemarin pernah saya singgung ya. Jadi saya pikir surat dari Kemendikbudristek itu saya pikir bisa masuk secara otomatis kepada penyetaraan. Yang mana memang sekali lagi ya, secara filosofis kenapa penting lulusan dari SMA atau sederajat ini itu ditekankan, karena kita punya nilai standar pendidikan yang belum tentu sama dengan yang lain. Yang pasti di situ ada yang tidak samanya, seperti pendidikan Pancasila kalau dulu di kita itu ya. Itu ada pendidikan yang memang harus ditempuh mau tidak mau, karena itu merupakan salah satu amanat konstitusi kepada warga negaranya. Ya, harus mengetahui nilai-nilai kepancasilaan. Terlepas apakah sekolahnya pada akhirnya yang ada sekarang begitu ya mampu untuk melaksanakan amanat itu atau tidak, tetapi di belakang syarat bahwa harus lulusan SMA atau sederajat, di situ ada nilai filosofisnya. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan ini, apakah sekolah yang ditempuh oleh Gibran itu dia sudah setara dengan pendidikan yang ada di Indonesia? Nah, ada surat dari kementerian yang tadi disebutkan itu ya, agak panjang namanya tuh, agak susah keceletot terus tuh kalau sebut itu. Kemendikbudristek kalau tidak salah itu ya. Nah, ini ada surat yang mana menyatakan ini setara. Nah, saya pikir kalau surat ini ada berarti selesai begitu untuk menjadi pejabat publik. Selesai, saya pikir demikian. Ternyata gongnya lain dari Pak Subhan. Kita teruskan dulu ya. Artinya ijazah, bukan keterangan. Nah, kalau dipaksa, oke, keterangan dipakai. Tapi keterangan sekolah itu ijazah luar negeri itu hanya untuk ini, untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sistem pendidikan nasional. Nah, itu apa Pak itu? Ini yang mengatur ini adalah peraturan Menteri Pendidikan yang ditandatangani oleh Nadiem Makarim. Oke, ada Nadiem Makarim di sini. Bagus ya. Ini jadi menarik nih pada akhirnya. Kita runutkan seperti ini dulu ya, bahwa ijazah yang atau masa pendidikan yang ditempuh oleh Gibran di Singapura itu
di 2 SMA itu. Yang dikatakan SMA susah, kita ngomongnya apa tuh? High school ya, atau apa tadi bahasanya, secondary school, itu namanya memang beda-beda. Kita katakanlah tahap pendidikan 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir dari 12 tahun begitu, karena kalau itu rata-rata sama. Jadi sebelum masuk ke kuliahan rata-rata di semua negara itu 12 tahun rata-rata. Adapun pembagiannya berbeda-beda. Nah, ini kemudian diajukan oleh Gibran kepada KPU sebagai syarat di dalam menjadi peserta pemilu begitu. Nah, kemudian KPU ini ternyata tidak lalai juga, karena KPU ini pada akhirnya dia meminta surat penyetaraan, atau mungkin itu dilakukan oleh Gibran, saya tidak tahu ya. Cuman surat penyetaraan itu ada. Nah, yang dibalik surat penyetaraan itu ternyata ada ketentuan dari Menteri Pendidikan bahwa surat kesetaraan itu atau penyetaraan itu dia hanya bisa dipakai untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi untuk masuk misalkan kuliah di Indonesia, atau kalau tadinya SMP begitu ya, di Amerika misalkan middle school nih, datang ke Indonesia, masa kan umur 14 tahun misalkan harus balik lagi ke kelas 1 SMP. Nah, akhirnya mintalah surat keterangan dan dilihat nanti keabsahan sekolahnya, nilainya dan lain sebagainya. Kemudian dianggap ini setara, diberilah surat keterangan penyetaraan untuk masuk SMA. Bukan untuk menjadi pejabat publik. Ini peraturannya jelas begitu. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya hukum itu dia tidak bisa ditafsirkan oleh perorangan, dia itu harus tekstual begitu, dan yang mengkhususkan dari yang umum itu harus dengan keputusan hukum yang lain. Yang mana berarti bisa saja orang itu memiliki pikiran liar bahwa ini Gibran sekolah sudah setara dengan SMA, baik secara waktu ataupun secara surat keterangan. Loh iya, itu secara umumnya kan demikian. Tetapi surat keterangan ini, surat keterangan penyetaraan ini itu dipakai untuk apa? Ternyata ada keputusan yang lain. Surat keterangan ini hanya boleh dipakai untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dari yang sudah disetarakan itu. Nah, sedangkan Gibran di sini kasusnya dipakai untuk menjadi syarat kontestan politik. Ini dua hal yang berbeda ya. Makanya saya melihat ini Pak Subhan keren juga. Cara pembacaannya itu keren juga memang. Lalu diterjemahkan juga oleh Dirjen apa nih namanya? Ada oh ya sama itu Pak. Bunyinya sama itu kayak gitu. Jadi sebenarnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan itu bukan ijazah. Bukan ijazah yang bisa dipakai untuk mendaftar. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Bahkan itu secara limitatif disampaikan untuk melanjutkan di dalam negeri di Indonesia. Oke, nah jadi kalaupun mau misalkan Gibran ini seharusnya jangan dipakai untuk surat keterangan itu ya, jangan dipakai untuk menjadi kontestan politik, tetapi dipakai untuk misalkan melanjutkan sekolah cukup 1 tahun ya, kelas 3 SMA begitu. Jadi datang ke sini tuh untuk langsung kelas 3 SMA, kemudian mendapatkan ijazah SMA, atau untuk melanjutkan kuliah di Indonesia sehingga mendapatkan ijazah kuliah, atau itu tidak perlu dilakukan tetapi mengambil paket C. Itu yang harus dilakukan untuk menjadi pejabat publik. Dan ini pelajaran penting bagi kita ya, kalau memang misalkan dalil yang argumen yang dibangun oleh Pak Subhan ini valid di hadapan hakim. Yang mana balik lagi tadi, hakimnya agak susah di kita itu ya. Oh, bagaimana sekarang bolehlah dia sekolah di SMA dimanapun gitu ya. Iya. Seperti kasus yang punya Pak Prabowo, presiden kita nih. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Terus? Tetapi yang dipakai untuk ngelamar menjadi presiden itu bukan akmil. Akmilnya ya. Akmil Magelang. Artinya apa? SMA beliau itu sudah disamakan oleh
lembaga pendidikan Magelang itu sehingga dia dapat kuliah di situ. Ya. Itu. Itu betul. Jadi kalau Pak Prabowo itu berbeda karena lulusan terakhirnya dari dalam negeri, pendidikan dari dalam negeri. Dan itu tadi secara filosofis ya, dia sudah tersampaikan apa yang ingin disampaikan, yaitu pendidikan mengenai nilai-nilai khas Indonesia. Itu pada diri Pak Prabowo ada, pada diri Gibran secara legal tidak ada. Jadi beda ya ini ya? Beda, intinya Pak Prabowo itu sudah melewati pasal itu. Ya. Pasal itu kan minimum. Ya. Pak Prabowo akmil loh. Lewat itu. Nah, tapi di tadi bukannya Gibran juga punya ijazah S1, Pak? S1-nya Singapura juga, Pak. Nah, kata dia ya. Ya. Nggak bisa. Dan itu tidak disetarakan. Belum tentu, belum tahu. Oh. Ada info disetarakan, tapi justru yang disetarakan itu yang di apa? Singapura. Sydney apa? Yang disetarakan yang di Australia. Kata Pak Roy Suryo, saya dengar itu. Yang justru disetarakan sama SMK. Di UTS apa? Ya. Singapura apa? Australia. Ya. Nah, itu menurut pemahaman hukum saya ini tidak memenuhi syarat undang-undang. Ya, saya Pak, pelan ya Pak, pelan ya Pak ya. Tadi kan disebutkan di sini riwayatnya SMA-nya 2, S1-nya 1. Dalam pengertian Bapak, yang dipakai oleh KPU untuk menerima pendaftaran dia, logika saya mestinya ya S1 toh Pak? Bukan begitu? Enggak. Meskipun S1, tapi SLTA-nya itu. Nah, jadi S1-nya yang di luar negeri itu, dia kalaupun disetarakan menjadi ijazah, kan berarti setara tuh, lewat dari SMA sudah, setara misalkan yang di luar ini setara dengan S1 yang ada di Indonesia. Tetap saja ijazah SMA-nya itu tidak ada dalam perspektif hukum tadi, karena keterangan dari dari keputusan yang ditandatangani oleh Nadiem Makarim itu, bahwa penyetaraan dia itu hanya bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan dengan jenjang lebih tinggi dari yang telah disetarakan. Jadi kalau misalkan Gibran ini mau meneruskan S2 di Indonesia begitu, apakah dia itu harus mulai lagi dari ngambil paket C? Nggak harus, dia tinggal pulang ke Indonesia, minta surat keterangan penyetaraan, setelah itu baru masuk pendidikan S2. Setelah itu S2-nya tamat, kemudian dapat ijazah dari Indonesia ini loh ya, dari Indonesia S2-nya itu selesai, lulus, kemudian mendapatkan ijazah S2. Nah, ijazah S2-nya ini bisa dipakai untuk kontestasi politik tanpa ada masalah sama sekali. Itu logika yang saya pahami dari pemahaman hukumnya Pak Subhan, dan ini keren begitu. Ya, kalau dipandang valid ini oleh hakim dan hakimnya tidak bias begitu ya, saya rasa kuat sekali apa yang dibangun oleh Pak Subhan di sini. Nggak ada itu. Ya. Iya kan? Tapi kan S1-nya sudah terlampaui karena si universitas ini menerima. Iya, luar negeri semua itu. Oh. Bagaimana sistem pendidikan kita nggak ada itu? Ya. Gitu ya. Iya. Dan ini aneh Pak. SMA sampai 2 kali loh. Nah, kalau itu Coba. Sebentar, kalau itu tidak aneh ya, bisa mungkin terjadi kalau itu. Bagus banget ya. Sebenarnya SMA-nya 2 kali. Itu nggak aneh. Oke. Nah, itu adalah penjelasan dari Pak Subhan ya, yang mana saya pikir penjelasannya bagus sekali. Cuman tadi kalau ditambah yang aneh, SMA-nya itu dapat 2 dan dua-duanya dari luar negeri, itu nggak aneh. Beberapa teman saya punya yang 2 SMA seperti itu. Jadi 1 SMA dari luar negeri, 1 SMA dari Indonesia. Nah, kalau itu bisa terjadi, ya bisa terjadi juga di dalam negeri yang sama tapi di luar negeri begitu ya. Yang mana 1 misalkan Amerika, 1 Thailand, atau misalkan 1 Singapura, 1 Amerika, atau dua-duanya dari Amerika dengan distrik yang berbeda. Karena di sana federal. Karena di sana state. Jadi bisa sangat mungkin terjadi kalau itu. Justru pandangan menarik dari Pak Subhan itu bukan tentang 2 kali SMA-nya, itu tidak menjadi permasalahan, sangat mungkin sekali terjadi di dalam dunia pendidikan yang ada secara global. Tapi yang penting itu aturan-aturan yang dipakai tadi. Nah, sekarang kita akan juga mendengar ya dari seorang pengacara ini, Ferdinand Huta Hayan, nama orangnya, nama channelnya mungkin sama ya. Kita dengarkan dulu. Ini juga sama, ada punya argumen juga beliau ini. Tampaknya memang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sudah tidak bisa ditawar-tawar. Oke. Gibran harus kita anggap tidak layak
duduk menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Oke. Apabila informasi, ya, apabila informasi yang beredar di media sosial ternyata adalah benar. Oke, kalau masalah tidak layak untuk saya pribadi begitu ya, itu tidak perlu tidak perlu cek media yang beredar di media sosial, enggak. Kalau untuk saya mengelihat Gibran-nya kayak gitu udah nggak layak. Jadi kalau misalkan masalah kelayakan tidak perlu untuk cross check, tetapi itu meng-cross check apa yang ada beredar di media sosial ini kan untuk legitimasi ya. Kemarin KPU membuat aturan yang mendadak menutup data capres-cawapres dengan alasan bahwa itu menjadi penyebaran informasi pribadi. Ya. Data pribadi. Tetapi hanya berselang beberapa jam setelah masyarakat ramai mengkritik kebijakan tersebut, KPU menolak keputusannya dan kembali membuka data capres-cawapres. Ya, itu cuma satu malam saya ingat tuh mau bikin kontennya malamnya, besoknya itu udah berubah. Aneh dan janggal. Dan di media sosial ada sebuah akun bernama Anak Kolong memposting sebuah informasi yang sebetulnya sangat membuat saya kaget. Yang pertama, postingan itu berisi tentang, bunyinya begini: globalisasi ala fotokopi, kosmetik akademik di panggung politik tanpa substansi. Okay. Katanya kuliah di UTS InSearch Sydney Australia, tapi setara SMK. Itu kuliah, kursus, bimbel, atau kejar paket C ekspor impor. Ini komedi akademik ala Republik Ijazah. Oke, saya tidak melihat itu dari perspektif akademisi formal begitu ya. Mereka juga punya logika sendiri mungkin, dan itu menarik, bagus. Dan sambil memposting sebuah surat yang berlogo Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana di sana ada surat bertanggal 6 Agustus 2019. Ini juga kita tidak tahu kebenaran surat ini ya, saya membacakan apa yang ada. Oke, itu tadi yang disebut penyetaraan itu tadi suratnya itu ada ya. Di dalam postingan tersebut yang berbunyi tentang ya penyetaraan sekolahnya Gibran di Sydney itu dengan setara SMK. Bunyinya kira-kira begini: telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Nah ini. Oke, sebentar. Nah itu yang tadi dikatakan, kalaupun memang iya dan ini valid, ini benar, tetap ini tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan syarat untuk lulus sebagai peserta politik praktis. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada keputusan dari Menteri Pendidikan. Ada Pak Nadiem Makarim di sini dalam masalah ijazahnya Gibran ini. Menarik ini. Yang diberikan surat tersebut bertanggal 6 Agustus 2019, ditandatangani atas nama Dirjen Sekjen Pendidikan Dasar Menengah Dr. Sutanto SHMH. Oke, ini bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, bukan untuk menjadi kontestan politik. Nah, apakah surat ini benar dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah? Nanti kita akan telusuri. Tapi saya sedang bicara tentang apa yang benar di media sosial. Oke, kalaupun benar ya, sudah ada counternya nanti. Apalagi kalau itu tidak benar, jadi malah tambah ribet. Selain itu, akun Anak Kolong ini juga memposting cuitan tentang data di situs KPU. Bunyinya begini: bahkan KPU ID tampak bingung. KPU ID itu adalah akun ofisial KPU di laman X Twitter. Tampak bingung pendidikan terakhir si anak haram konstitusi. Maaf, saya sengaja blur wajahnya, katanya. Di blurnya wajah seseorang, tapi namanya Gibran Raka Buming Raka. Di dalam postingan memang di data situs KPU, dan saya sudah cek sendiri di link situs KPU, bahwa pendidikan terakhir Gibran Raka Buming Raka dicantumkan di situ pendidikan terakhirnya tidak ada, alias ditulis tebal lagi pendidikan terakhir. Tanpa ada MLM, SMK, SMA, S1, S2, S3. Berbeda dengan... Oke, sebentar. Tadi juga menarik ya di data KPU-nya. Apakah ijazahnya itu ada? Karena harusnya kan ijazahnya, bukan hanya surat keterangan. Jangan-jangan yang ada hanya surat keterangan. Tapi memang di dalam portal tadi tidak dicantumkan begitu. Calon-calon lain
yang ditulis seperti Anies Baswedan ditulis di sana S3, Muhaimin Iskandar ditulis S2, kemudian Mahfud MD juga ditulis S3, Pramono Anung juga ditulis S2. Jadi Gibran ditulis pendidikan terakhirnya juga meng-copy paste tulisan pendidikan terakhir tanpa mencantumkan pendidikannya SMK, SMA atau apa. Nah inilah yang kemudian sekarang menjadi polemik baru setelah polemik ijazah Jokowi tidak tuntas, dan tampaknya ijazah Gibran ini pun akan menjadi polemik yang tidak akan mudah diselesaikan. Dan menurut saya, kalau memang ternyata ijazah Gibran ini adalah, sebentar ya, kalau ini prosesnya munir hukum akan mudah kalau munir hukum, tapi ya tentang Gibran ini kan agak lain ya, akan banyak sekali pertimbangan lah kalau kita husnuzon ya kepada hakim. Kalau kita pakainya politik akan banyak sekali intervensi. Hanya setara kursus atau bimbel dan tidak layak disetarakan dengan SMK, maka Gibran Raka Buming Raka seharusnya tidak lolos menjadi calon wakil presiden, karena syarat pada peraturan KPU yang diatur oleh undang-undang kita, syarat capres-cawapres itu minimal SMA sederajat. Nah kalau ternyata dia adalah kursus bimbel tetapi dipaksakan dikeluarkan surat keterangan penyetaraan dari kementerian yang mana bapaknya waktu itu menjadi presiden, nah ini menjadi masalah. Artinya sudah ada kebohongan yang terjadi. Oke, itu permasalahan yang sedang dibahas oleh Roy Suryo. Jadi fokusnya itu bukan kepada peraturannya tetapi kepada sekolahnya itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa poin ya yang bisa kita lihat. Itu ada yang fokus kepada kualitas sekolahnya itu sebetulnya apa dan bagaimana, dan kalau dikira-kirakan ke Indonesia itu apa, bukan sebagai hukum, bukan dari sudut pandang hukum tapi dari sudut pandang keumuman begitu. Dan ini yang dipakai oleh Roy Suryo saya rasa. Kemudian ada yang melihat dari sudut pandang hukum itu sendiri. Jadi terserah ya, itu mau bagaimanapun, tetap kenyataannya kalaupun memang surat ini ada, maka ini tidak bisa dijadikan syarat untuk masuk ke dalam dunia politik. Ada juga yang memperhatikan keputusan dari penyetaraan ini, karena penyetaraannya itu ada begitu ya, ada. Apakah itu otentik atau tidak tahu. Kalaupun itu otentik, ini juga dipermasalahkan. Kemudian ada permasalahan juga dari tidak dicantumkannya riwayat pendidikan terakhir Gibran. Ini menarik sebetulnya ya, dan saya rasa cukup ya sampai sini di dalam di dalam memahami apa yang sebetulnya diusahakan oleh beliau ini. Saya tadi bikin video agak kontroversial mungkin untuk penonton saya yang mengatakan saya jadi termul dan lain sebagainya. Saya punya cita-cita jadi komisaris. Lucu saja ya. Hentikanlah pola pikir polaritas seperti itu. Hentikanlah itu. Itu tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan berpikir kita. Masa kita mau mewariskan pola pikir sektarian seperti itu kepada anak-anak dan cucu-cucu kita? Berhentilah pada generasi kita saja. Mudah-mudahan ke depan lebih baik, akalnya lebih dipakai dan lebih tajam. Insya Allah Indonesia lebih bagus, lebih baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.